Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dias Ananta Gusdiana. Saya salah satu mahasiswa dari Politeknik Sukabumi, jurusan Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang idling stop atau yang biasa disebut juga dengan ISS. Idling stop system ada 4 rangkaian. Yang pertama adalah komponen, yang kedua adalah cara kerja, yang ketiga syarat terjadinya ISS, yang keempat kelebihan dan kekurangan. Kita masuk ke pengertiannya dulu. Apa itu idling stop system? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Idling stop system ini adalah sistem untuk mematikan mesin secara otomatis pada saat berhenti sejenak atau berhenti di lampu merah. Teknologi ISS ini dapat mengurangi konsumsi pemakaian bahan bakar yang tidak perlu dan menurunkan emisi gas buang. Kinerja mesin menjadi lebih efisien, hemat bahan bakar, dan ramah lingkungan. Kita masuk ke rangkaian yang pertama, ialah komponen. Terdapat 5 komponen untuk bisa menjalankan sistem idling stop ini. Yang pertama adalah switch idling stop atau yang biasa kita sebut dengan saklar. Switch ini berfungsi untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik. Yang kedua adalah indikator lamp atau yang biasa disebut juga dengan lampu indikator. Biasanya terdapat pada speedometer kendaraan kalian. Fungsi indikator lamp ini untuk melihat visual apakah sistem ISS ini sudah berfungsi atau tidak. Yang ketiga adalah engine control mode atau yang biasa disebut juga dengan ECM. Berfungsi sebagai otaknya kelistrikan dari semua kendaraan. Yang keempat ada engine oil temperature. Engine oil temperature ini mengandalkan oli atau biasa juga disebut dengan EOT. Yang selanjutnya ada engine coolant temperature. Dia menggunakan radiator. Kedua fungsi sensor ini sama, yaitu membaca suhu kendaraan kalian. Yang kelima adalah throttle position sensor atau yang biasa disebut juga dengan TPS. Berfungsi sebagai pembaca atau sensor untuk menutup dan membukanya throttle. Kita masuk ke rangkaian kedua, yaitu cara kerja. Cara kerjanya yang pertama adalah pastikan posisi tombol idling stop kalian sudah Anda tekan dan lampu indikator pada speedometer sudah menyala. Setelah motor dijalankan atau setelah kendaraan dijalankan, maka sensor akan memberitahu ECM untuk mengaktifkan idling stop. Yang kedua, apabila motor berhenti minimal 3 detik, maka ECM akan perintahkan mesin untuk berhenti. Dan saat mesin mati, lampu indikator pun akan berkedip yang bertanda bahwa idling stop sedang aktif dan sedang digunakan.
Yang ketiga, saat handle gas atau throttle kita buka, maka throttle position sensor akan memberikan sinyal ke ECM untuk memberitahukan kepada alternator untuk menghidupkan mesin tanpa perlu menekan tombol starter. Maka mesin akan otomatis menyala. Kejadian ini akan terus-menerus selama tombol idling stop diaktifkan, tetapi jika tombol idling stop tidak diaktifkan, maka idling stop sistem ini tidak akan bekerja. Lanjut kita ke rangkaian yang ketiga adalah syarat terjadinya ISS. Syaratnya ialah yang pertama, tekan tombol idling stop pada posisi idling atau biasa juga disebut idling stop. Yang kedua, putaran mesin standar minimal 1700 rpm, kurang lebih 100. Yang ketiga, temperatur mesin melebihi 60 derajat Celcius. Yang keempat, motor atau kendaraan kalian telah mencapai kecepatan melebihi 10 km per jam. Yang kelima, handle gas atau throttle dalam posisi tertutup penuh. Yang keenam, motor atau kendaraan dalam kondisi berhenti setidaknya 3 detik, maka lampu indikator akan otomatis berkedip dan mesin akan mati secara otomatis. Dan rangkaian yang terakhir ialah kelebihan dan kekurangannya. Kita masuk ke kelebihannya dulu. Teknologi idling stop ini diklaim dapat mengurangi bahan bakar atau pemakaian bahan bakar. Bahkan jika kalian di saat berhenti pun atau sedang menunggu lampu merah, hal ini sudah tentu jika motor masih menyala dan juga menunggu lampu merah, maka sudah tentu aliran dari bahan bakar akan terus berjalan. Lalu, kelebihan teknologi idling stop ini selain dapat menghemat yang namanya pemakaian bahan bakar, ialah dapat juga menurunkan emisi gas buang, ramah lingkungan, dan kinerja mesin menjadi lebih efisien. Adapun kelebihan, adapun juga kekurangannya. Kekurangannya, dengan hadirnya teknologi idling stop ini dapat membuat baterai dari kendaraan kalian menjadi lebih cepat boros atau yang biasa disebut dengan drop the core. Kelemahan adanya teknologi ISS ini dikarenakan kendaraan kalian akan menjadi lebih banyak melakukan start and stop, sehingga baterai akan sangat membutuhkan yang namanya waktu lebih lama atau pemakaian lebih lama. Selain itu juga, untuk pemakaian dari baterainya pun menjadi lebih sering digunakan, sehingga akan ada yang namanya drop atau cepat habis. Baterai pun akan rusak jika kualitas baterai yang kalian pakai itu tidak bagus. Kesimpulan dari sistem idling stop ini ialah berguna untuk menghemat bahan bakar. Contohnya, saat kita terkena macet ataupun sedang menunggu lampu merah. Akan tetapi, baterai pun akan cepat habis dikarenakan untuk fitur ISS ini sangat mengandalkan tegangan dari baterai. Untuk kenyamanan, tergantung kepada pengguna. Kendaraan yang lebih nyaman memakai fitur ini atau tidaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.